dalam Efesus 6 itu ya. Efesus 6 ayat 12-13. Bahwa memang lawan kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu. Karena begini Pak, ketika kita semakin, kan tujuan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengambil manusia dari kuasa dosa. Dosa ini berkuasa atas kita, maka kita harus mati di dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 13. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan Pak, iblis itu akan semakin brutal mendakwa kita akan dosa kita. Jadi iblis itu menghantui kita bahwa you tidak layak, kamu tidak pantas, kamu nggak begitu. Jadi iblis itu akan berusaha mengingatkan kita akan kejahatan dan keburukan kita, yang dengan demikian itu kita menjadi orang yang nggak punya pengharapan. Padahal firman Tuhan berkata pengharapan itu datang dari iman. Makanya dikatakan jangan seperti orang yang tidak berpengharapan. Iblis itu kerjanya mendakwa kita Pak, membuat kita itu merasa bahwa, membuat kita itu melahirkan kesimpulan bahwa ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak butuh Tuhan, sama aja kok, mau saya dekat Tuhan mau nggak dekat Tuhan sama aja saya berdosa, sama aja tetap saya begini-begini aja. Itu pekerjaan si jahat. Iblis itu memang mendakwa itu, ya. Tetapi iman kita kepada Tuhan dengan teguh dan sungguh-sungguh itu akan membebaskan kita dari dakwaan dan tuduhan itu. Nah, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan akan semakin banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita dapat menanggung pencobaan itu oleh karena iman kita kepada Tuhan itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah kita itu. Sama seperti Ayub. Tuhan tahu Ayub dapat menanggung itu, maka Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tapi ketika Ayub dicobai dengan begitu sangat dan teramat kesakitan, dan dia tetap teguh di dalam imannya itu, maka imannya itu menghasilkan kemuliaan bagi Bapa kita. Nah, hidup kita pun begitu. Nah, ketika Ayub dicobai, mengalami penderitaan ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memuji Ayub itu sebagai orang yang paling saleh di masa itu. Tapi dia mendapatkan yang buruk. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Imannya tidak luntur, dia tetap di dalam iman itu, berjalan bersama iman itu. Dan buah dari imannya itu apa? Kemenangan bagi dia, pemulihan bagi dirinya, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya, jadi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tidaklah perlu heran bahwa kita akan semakin menderita. Kenapa? Karena iblis akan berusaha membuat kita tidak nyaman bersama Tuhan. Maka kita memilih dia, memihak dia. Karena dia benci sekali dengan Allah kita. Jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin berusaha menarik kita, mendakwa kita sebisa mungkin, dan menyiksa kita agar kita tidak nyaman dengan Tuhan, yang dengan demikian kita menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah di dalam penderitaan itu adalah penderitaan yang biasa. Karena Tuhan tahu kita bisa melaluinya, maka dia mengizinkan kita melaluinya. Dan ketika kita berhasil melaluinya oleh karena iman dan pengharapan di dalam dia, maka itu akan mendatangkan pemulihan bagi kita, dan pemurnian bagi kita, dan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi tetap iman itu tadi, tetap itu yang menjadi jalannya, enggak ada yang lain. Tetap itu saja gitu. Jangan cari-cari yang lain.